dan lain sebagainya. Bukan tidak baik, cuman kalau makanannya tidak dijaga kualitasnya, tetap saja tidak akan laku. Jadi meskipun yasinan 70.000 kali, kalau baksonya atau dagingnya yang dia masak nggak enak, ya nggak laku. Itu yang pertama. Jadi kualitas harus tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kobisasi, kembali lagi di channel kesayangan kita, di mana kita bisa banyak belajar. Kali ini beda nih. Ini kita tentang usaha, kaitannya dengan bagaimana mendirikan suatu usaha, tetapi dilihat dari sisi spiritualnya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu, teman saya, guru saya, Pak Haji Ridwan. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Haji, damang ya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Gimana Kang Baran, sehat? Alhamdulillah sehat. Abi mungkin dulu mau kurus ya Pak Haji ya. Biasanya kalau setelah menikah badan mulai berkembang itu karena lebih istrinya bisa ngurus tuh. Oh gitu ya. Alhamdulillah tuh. Dulu kurus Pak Haji, tapi Pak Haji dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini, nggak ada perubahan Pak Haji. Biar ya. Ya alhamdulillah Pak Haji, intinya pertama saya silaturahim. Selama ini kan kita melalui, mungkin Pak Haji juga sempat kehilangan kontak saya, mungkin bisa jadi pas saya tanya mungkin ini siapa, dan alhamdulillah Pak Haji juga ini mengelola YouTube baru ya Pak Haji ya, judul YouTube-nya Garansi Ilmu. Garansi. Baru berapa bulan Pak Haji? 1 bulan. Baru 1 bulan. Nah, ini masih baru lah ya. Tapi alhamdulillah udah banyak subscribernya nih Pak Haji. Oke Pak Haji, ini ya teman-teman di rumah yang nonton, kemudian juga para pengusaha, kita ada sedikit pembahasan yang penting juga untuk kita ketahui. Jadi awal mulanya ya Pak Haji ya, kemarin itu saya konsultasi sama Pak Haji terkait ada laporan atau pengaduan dari karyawan saya yang saya alhamdulillah buka ini sedang merintis laundry dan sudah berjalan sekitar kalau saya pribadi sekitar 5 bulanan. Yeah. Dan teman-teman di rumah, jadi ada infonya seperti ini nih kasusnya nih. Jadi setelah ada karyawan baru 2 orang, dia memang menginap di laundry itu Pak Haji ya. Nah, setelah 1 bulan berjalan, mereka mengadu. Nah, mengadunya itu katanya, kemadanya saya suka ada yang kalau mau tidur suka ada yang duduk di belakang saya, katanya gitu. Suka ada yang duduk, siapa itu, mau perasaan aja kali, mungkin capek, halusinasi. Tapi dia suka ada, ya pokoknya rasa aneh gitu ya, ada yang duduk. Kemudian Sri, ada namanya Imas. Kemudian juga dia bilang, kalau Sri gimana? Sri juga sama katanya. Kalau dia sedang packing, kayak ada yang ngelus di atas teh, katanya di hijabnya itu kayak ada yang ngelus, katanya gitu. Dan kalau malam, setiap jam 11 ke atas lah, jam 12 ke atas, itu suka ada anak-anak main di depan rumah, di depan kios gitu, suka ada banyak yang main. Oh gitu katanya. Kenapa ini jadi dua-duanya? Oh itu mungkin kecapean dan segala macam. Dan kalau ada suara di luar mungkin itu ada, kemudian suka ada tukang supir angkot di depan kios. Mungkin dari situ, atau masa sih Pak katanya malam-malam. Sejak kapan? Saya tanya gitu, sejak kapan? Sejak awal saya kerja. Aduh, atau udah sebulan itu, kenapa baru bilang katanya gitu. Nah, akhirnya teman-teman di rumah saya konsultasi dengan Pak Haji, apakah betul itu ada yang seperti itu, dan kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Dan alhamdulillah setelah saya dapat ilmunya dari Pak Haji, alhamdulillah tuh saya lakukan itu dengan teman saya, dan alhamdulillah laundry saya itu jadi sekarang ya gimana kondisinya lebih. Dan saya pantau setiap hari saya pantau ke anak itu, tanya gimana hari ini gitu. kepo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Besoknya lagi ditanya bisi aya deui.
Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Saya dengan teman saya waktu itu, saya ditemani sama teman saya Eno, orang Kuningan juga Pak Haji, dan membaca surat itu Al-Baqarah ya, dan melakukan itu dan memantau, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gangguan lagi gitu Pak. Nah pertanyaannya, apakah betul seperti itu, hal seperti itu ada di dalam usaha, dan sejauh mana kalau memang ada mengganggu kinerja kita dalam berusaha gitu Pak Haji? Silakanlah itu Pak Haji, nanti saya coba gali lagi, saya tanya-tanya lagi Pak Haji. Mangga. Baik, terima kasih. Masalah pertanyaan yang baru saja ditanyakan, gangguan dari makhluk lain seperti jin, itu memang kerap terjadi di dalam agama Islam. Hal tersebut bukan hal yang tabu. Artinya dari zaman dahulu, di zaman Rasul, para sahabat, seringkali makhluk-makhluk jin ini mengganggu manusia. Karena berdasarkan dalam sebuah ayat, Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqr. Jadi yang namanya setan itu selalu menakut-nakuti orang untuk takut kepada kefakiran. Bagaimanapun caranya mereka itu akan selalu mengganggu manusia. Tetapi masalahnya kita sebagai umat Islam tidak memperbesar hal itu. Karena menurut saya di saat seseorang itu terlalu memperbesar hal tersebut, justru akan menjadi sebuah sugesti. Sugesti itu akan membenarkan apa yang dia yakini. Tapi bukan berarti bahwa jin itu sugesti, bukan. Cuman kasusnya ketika orang sangat percaya dengan hal-hal seperti itu, justru dia akan semakin menemukan hal tersebut. Makanya di dalam Islam itu kita tidak melihat kepada aspek kejadiannya, tetapi yang kita lihat itu lebih kepada bagaimana menangani hal tersebut. Jadi saya tidak ingin masuk ke ranah yang lebih jauh tentang permasalahan jin segala macam, karena memang pada dasarnya saya bukan ahli di bidang itu. Jadi yang saya ketahui adalah bagaimana cara menangani hal tersebut. Ya, untuk menanganinya tentu kita harus mengembalikan hal tersebut segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk menjadi obat. Jadi syifa itu ada syifaun fis sudur, untuk obat hati manusia. Ada syifaun itu min kulli syarrin, obat daripada segala keburukan yang ditimbulkan oleh manusia ataupun ditimbulkan di luar manusia. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Makanya dalam proses berdoa itu tetap harus berpacu kepada keyakinan seorang mukmin. Jadi tanpa keyakinan ya bukan berarti doa atau bacaan Quran itu tidak ada efek, tidak. Tapi alangkah lebih baiknya ketika seseorang berdoa itu yakin dalam arti bahasa zaman sekarang itu husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Begitu kira-kiranya. Jadi kita ini tidak usah takut dengan bangsa jin, dengan setan, meskipun manusia itu kalah dengan setan itu kalah. Kalah dalam kenapa arti... di dalam segala hal. Kenapa dalam Quran itu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari setan yang dirajam. Itu mengisyarahkan bahwa manusia itu tidak berdaya sebenarnya melawan setan kecuali dia berpasrah diri kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mengalahkan setan. Jadi, selama dia berpegang teguh pada keyakinan imannya,
insya Allah meskipun hal itu ada, tapi akan tetap bisa tertangani. Karena yang menanganinya bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita belum sanggup ya Pak Haji ya untuk melawan syaitan itu. Belum sanggup. Manusia itu nggak bakalan sanggup karena Allah memberikan banyak kelebihan. Ya, banyak memberikan kelebihan kepada syaitan. Mereka itu kan bisa beralih rupa dan kita tidak melihat mereka. Sementara mereka itu bisa melihat kita. Itu makanya ada doa yang diijazahkan oleh Syekh Alawi As-Saqaf di dalam kitab Fawaidul Makiyah. Kalau kita tidak ingin terlihat oleh bangsa jin, itu ada doanya, pendek, maka doanya bisa dihafal. Gimana kan? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Begitu aja. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, la ilaha illahu. Jadi intinya doa itu mengandung makna ketauhidan. Karena tauhid itu kunci keselamatan orang di dunia dan akhirat. Apapun masalahnya ya Pak Haji ya? Apapun masalahnya. Hanya masalahnya dia yakin atau tidak. Karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya lisannya saja, tapi batinnya sama sekali tidak meyakini isi daripada la ilaha illallah. Iya. Termasuk berdoa ya Pak Haji ya? Rutinitas kita berdoa. Ya, termasuk berdoa. Betul. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kenapa kita harus percaya jin? Sebenarnya untuk percaya jin itu tidak ada masalah dalam Islam itu, tidak ada masalah. Atau memang nas Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi penyebutan kata jin menunjukkan bahwa memang jin itu ada di dunia itu. Oke, lebih mengerucut ke ini ke dunia usaha nih, dunia usaha. Nah, misinya tuh tadi kalau bisa boleh diulang, diperjelas, itu misinya tuh apa? Atau visinya setan tuh mengganggu seperti itu tuh apa sih Pak Haji? Dulu Nabi Ibrahim itu pernah diuji oleh Allah dengan kehancuran usaha Nabi Ibrahim. Jadi setan itu membakar seluruh kekayaan Nabi Ibrahim sehingga habis. Nah, di saat orang diuji dengan seperti itu, di sanalah keimanan dia dipertanyakan di hadapan Allah. Apakah mampu setelah diuji, dia tetap pasrah kepada Allah, menerima apa yang telah Allah tentukan. Jadi ada orang-orang yang diuji dengan seperti itu. Jadi tujuannya intinya, jadi sebenarnya begini, tujuannya sebenarnya hakikatnya semuanya dari Allah, menguji manusia. Ujiannya ada yang melalui jin, ada yang melalui manusia, begitu. Intinya itu saja sebenarnya. Karena kan setan itu juga makhluk Tuhan juga ya, makhluk Allah juga. Gitu. Betul. Tapi itu perintah Allah juga apa memang setan itu memang seperti itu atau gimana Pak Haji? Kalau itu memang ya kalau kita bicara takdir tentu semuanya kan Allah yang atur ya. Tapi kalau kita bicara keinginan, maka setiap manusia, setiap makhluk yang diciptakan Allah yang mempunyai akal seperti manusia ataupun jin itu punya kehendak. Jadi kehendak baik, kehendak buruk itu ada pada mereka. Apalagi setan itu kan selamanya dia mempunyai sifat hasud kepada manusia karena dulu sebab manusia dia terusir dari surga. Padahal kan setan itu pemimpin para malaikat dulunya. Tapi mereka gagal. Dulunya iya. Malak Jibril itu bawahannya. Yang disebut Ajazil itu pimpinan para malaikat. Jadi ilmunya itu luar biasa tingginya. Sehingga Jibril pun kalah. Cuman karena kesombongannya, sehingga dia terusir dari surga. Gitu. Nah, pada waktu terusir itulah, terusir
Jadi pada waktu terusir itulah Allah mengatakan, setan ini mengatakan bahwa aku menerima apa yang telah engkau kehendaki untukku, tapi izinkan aku selama manusia itu ada, sampai hari kiamat, aku akan tetap berusaha mencelakakan mereka. Jadi bagaimana supaya manusia itu celaka? Nah kata Allah, silakan. Aku akan berikan keluasaan untuk menggoda manusia, tapi ada orang yang tidak akan bisa kamu ganggu, yaitu orang-orang yang kuat di dalam memegang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka Dan tidak mereka akan pun bisa lemah diganggu gitu ya. oleh setan. Setan itu nakal. Ya, nakal Bangsa jin soalnya. itu nakal. Tapi memang bisa jadi yang karyawan saya rasakan itu memang itu gangguan setan juga bisa jadi ya Pak Haji ya. Memang betul gitu. Bisa terjadi. Dulu kan pernah di zaman Umar bin Khattab ada setan yang mencuri makanan. Mencuri Jadi makanan mereka ada itu memang gimana? pengganggu. Ya, Mengganggu. mencuri makanan. Betulnya bukan Ya. makanan dia kan Bahkan sebenarnya makanan kita itu. Iya. Makanan, Kenapa Rasul memerintahkan bila kalian punya makanan harus ditutup? makanan Harus minuman ya ditutup. Pak Haji. Minuman ditutup. Karena itu sebuah tanda bahwa kita tidak mengizinkan siapapun meminum itu. Jadi Termasuk takut ada setan. penyakit, lalat, termasuk setan. Oke Pak Haji. Nah ini kaitannya contoh ada ya kalau saya ngobrol sama teman-teman itu ya ini dikirim nih sama orang itu nih setonnya nih gitu. Ada kiriman gitu. Ada yang nyuruh gitu. Itu gimana Pak Haji? Ya mungkin saja di dunia spiritual itu terjadi, artinya ada usaha dari orang. Saya hanya satu saja dalam ilmu fikih itu ada sebuah hukum, kalimat tentang masalah hukum. Redaksinya seperti ini. Man qatalan nas bidu'aihi kaman qatalan nas bisaipihi. Siapa orang yang membunuh seseorang lain dengan doanya, dia seperti membunuh dengan pedangnya. Artinya ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang berusaha mencelakakan orang lain melalui doa. Doanya apapun itu doanya. Jadi meskipun doanya Al-Quran, kalau tujuannya buruk itu menjadi sihir. Menjadi sihir. Dan itu ada Meskipun di Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Jadi kalimat-kalimat sihir itu di dalam sejarah Harut dan Marut di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan tentang masalah ilmu sihir itu. Nah, Dan kita itu ini contohnya Pak Haji. Kalau kita menggunakan ayat Al-Quran untuk gimana? Menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan dengan maksud mengganggu dan menyihir seperti itu hukumnya bagaimana Pak Haji? Ya haram Haram. hukumnya. Haram hukumnya. Kalau menghukumi musyrik, saya tidak berani karena menghukumi musyrik itu tidak mudah. Gitu. Jadi jangan gegabah memusyrikan orang lah. Gitu. Cuman paling tidak dia dosa karena menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Untuk menanggulanginya Pak Haji yang sudah terjadi gitu. Untuk teman-teman di rumah nih nanti yang mungkin merasakan hal yang sama, contoh mesin kok sering banget rusak, kemudian bisa jadi ada gangguan ke karyawan dan sebagainya, karyawan mudah emosi dan sebagainya. Nah itu apa Pak Haji yang bisa dilakukan? Pertama, ini umumnya untuk siapapun, para pengusaha Muslim, para pemuda, orang tua. Jadi Islam itu adalah ajaran yang sangat real, logis, bisa dimengerti, tidak memberatkan. Makanya kalimatnya rahmatan lil alamin. Nah, tips untuk para pengusaha ini yang pertama,
Satu, kualitas pribadi kita harus ditingkatkan dalam berusaha. Saat kita bekerja kepada orang lain, maka tingkatkan kualitas. Kalau seorang pengusaha, dia tingkatkan produktivitasnya. Itu yang pertama. Dia punya restoran, tingkatkan kualitas makanan dan pelayanannya. Itu yang pertama. Karena kadang-kadang, banyak orang yang tiap malam Jumat sholawatan di tempat usahanya, yasinan dan lain sebagainya. Bukan tidak baik, cuman kalau makanannya tidak dijaga kualitasnya, tetap saja tidak akan laku. Jadi meskipun yasinan 70.000 kali, kalau baksonya atau dagingnya yang dia masak nggak enak, ya nggak laku. Itu yang pertama. Jadi kualitas harus tetap dijaga. Siapapun itu. Kalau seorang pembicara, dia harus meningkatkan literasi bahasanya, harus terus meningkat. Kalau seorang pejabat, dia harus meningkatkan kemampuan kepemimpinannya, kejujuran, dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab dulu pada waktu di zaman Umar bin Khattab pernah Amr bin As ini meminta bantuan kepada Umar bin Khattab. Maka dikirimlah pasukan sebanyak 3.000 orang. 3.000 orang. Nah, kata Umar bin Khattab, 1.000 orang pasukan tersebut kualitasnya sama dengan 100.000 orang. Jadi artinya kualitas itu di dalam Islam tetap dikedepankan. Kualitas itu. Maka ada ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Itu maknanya kan lebih kepada kualitas. Karena bukan yang aneh-aneh gitu. Karena kualitas. Jadi jangan berpikir aneh-aneh. Oh iya mah, ini mah 3 orang pun bisa mengalahkan 100 orang karena sakti. Bukan masalah sakti, tapi lebih kepada kualitas. Kualitas. Oke. Ya, dapat. Ya, kualitas. Yang kedua, yang harus kita lakukan atau kita tingkatkan itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, rezeki itu bukan dari usaha, tapi dari Allah. Namanya usaha itu hanya sekedar mengeluarkan keringat sebagai sebab saja. Kenapa? Sebab banyak orang yang modalnya miliaran, triliunan, tapi ternyata tidak untung usahanya. Dan juga banyak orang yang modalnya cuma 100.000, 20.000, kemudian dengan kesabaran dan keuletannya, dia mampu mendapatkan omset yang besar dan pengusahanya menjadi besar. Kenapa? Biiznillah, karena kehendak Allah. Maka dari itu, maka kita sebagai pengusaha muslim, yang pertama, dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Salat yang 5 waktu dijaga. Bukan hanya kita ya Pak Haji. Termasuk karyawan kita juga harus di sana ya? Betul. Karena karyawan itu bagian daripada diri kita. Jadi anggaplah mereka adalah keluarga. Ya. Jadi mereka diajak untuk melakukan sholat. Kemudian bukan hanya sholat, tetapi menjalankan perintah Allah yang lain, yaitu memberikan lebih dari rezeki kita untuk orang lain. Kenapa demikian? Sebab as-sodaqoh tadfa'ul bala. Sodaqoh itu menolak dari mara bahaya, termasuk bahaya gangguan jin, gangguan setan. Itu termasuk ke dalamnya. Kita keluarkan. Makanya mohon maaf sekali. Misalnya banyak orang yang kaya raya karena tidak mengeluarkan zakat, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba habis terkena banjir atau mengalami kebangkrutan. Karena memang apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berbagi dengan orang tidak mampu itu tidak dijalankan. Jadi sebaiknya pengusaha muslim itu satu, bertakwa kepada Allah, dia melakukan kewajiban Allah, dan jangan lupa pula kewajiban yang lain, zakat, itu harus dilakukan. Termasuk sedekah yang bersifat sunnah. Itu sebagai penolak daripada balahi.
Kalau semua itu dilakukan, saya kira insya Allah tidak akan ada apapun, gangguan apapun. Kalaupun ada, kita akan tetap kuat mentalitas kita untuk menghadapi hal itu. Oke, siap. Itu kalau kita sodako itu harus diniatkan ke situ nggak Pak Haji? Atau contoh gini, ini kan ini gaji saya bulanan nih, jadi saya dari situ ngambil uangnya. Atau memang kita harus ngambil uang dari income yang kita dapat dari usaha kita, dari usaha, contoh saya usaha laundry gitu Pak Haji. Apakah harus diniatkan gitu atau gimana? Jadi yang namanya sumber rezeki itu keduanya memerlukan ventilasi, Kang Baran. Ventilasi. Ya, ventilasi. Apa maksud ventilasi itu seperti apa? Karena hak rezeki yang kita miliki itu sebenarnya bukan semuanya milik kita. Ada hak-hak orang lain. Orang yang membutuhkan, fakir, miskin, itu hak mereka. Kalau kita pertahankan di dalam laci kita atau di tabungan kita, itu justru hak orang lain itu merusak hak-hak kita. Jadi akhirnya harta itu dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Akhirnya rusak hartanya. Padahal tidak seberapa sebenarnya. Kalau kita menghitung zakat, ya bukan infak. Kalau infak kan bebas berapa saja. Kalau zakat itu tidak seberapa. Kalau kita punya emas sekitar 80 gram, itu di zakat itu paling berapa, tidak 1 gram pun tidak kayaknya itu. Nah, usaha itu bersandarnya kepada hitungan zakat emas, usaha pun. Jadi kalau nominal usaha sudah mencapai 80 gram emas, itu sudah wajib dizakati. Tapi intinya saya ingin menambahkan bahwa kalau zakat itu taruhlah itu sudah kewajiban. Tapi yang perlu dilakukan oleh pengusaha ini jadi bukan hanya kewajiban. Yang mendongkrak kemajuan usaha itu justru dari yang sunnah itu, dari infak yang sunnah itu. Jadi sering-seringlah, terutama kita memberikannya kepada orang tua dahulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi utamakan keluarga, orang tua, mertua, kemudian guru, tetangga, fakir miskin. Silakan bagikan uang tersebut kepada mereka. Insya Allah, saya kira apapun yang orang kehendaki kepada kita dari keburukan atau melalui media setan, jin, itu tidak sampai kepada kita. Selagi kita berpegang teguh kepada dua hal itu, pendekatan diri kepada Allah, jangan lupa berbagi kepada orang lain. Tambah. Karena di situ ada keyakinan ya Pak Haji, di situ ada keimanan bahwa ketika kita bersedekah, kita yakin bahwa itu adalah perintah Allah dan Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan, entah itu. Betul, karena kan kata Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan sebenarnya manfaatnya bukan kepada orang yang diberi, tapi diri kalian yang memberi. Coba Kang Baran pikirkan, apa maksud fali anfusikum itu? Kalau bukan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya kalau kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau sudah yakin berapapun yang kita keluarkan sebetulnya bukan kerugian ya Pak Haji. Bukan, justru itu keuntungan. Semakin banyak ya semakin ini keuntungan. Iya, betul. Dan terakhir kita ini terjebak kepada satu kebolehan dalam Islam. Kita membaca waqiah supaya banyak rezeki itu boleh karena dianjurkan Rasul kan begitu. Tapi sebenarnya kalau kita ini merujuk kepada ayat-ayat yang lain juga hadis-hadis yang lain,
sebenarnya untuk urusan dunia itu tidak usah diniatkan sebenarnya. Jadi kalau kita baca Waqiah, niatkan saja untuk ibadah lisan kita untuk akhirat. Hasil keberkahan dunia itu akan otomatis mengikuti. Begitu. Jadi nggak ya, kita membaca Al-Quran ya karena kita ibadah, kita ibadah lisan kita membaca Al-Waqiah, dan untuk masalah apa keberkahan dari apa surat itu dari urusan Allah gitu Pak Haji ya. Ya, betul, itu urusan Allah. Itu apa ya? Naik level lah iman seseorang itu di saat mampu seperti itu, dia naik level imannya. Berarti dia tidak menginginkan sesuatu pada ibadahnya kecuali keridhaan Allah. Karena kalau ridho Allah sudah didapatkan, apa sih yang kita mau dari Allah pasti Allah kasih. Pasti Allah berikan. Waduh, kalau ini sudah mencapai. ya hari ini hari Rabu ya Pak Haji, alhamdulillah nih. Tanggal berapa Pak Haji? Tanggal 6 bulan Tanggal 6. Alhamdulillah teman-teman ya, ini teman-teman di rumah nanti kita upload. Teman-teman kalau nonton ini silakan share, alhamdulillah insya Allah bermanfaat ya. Teman-teman boleh share, karena dengan share video aja termasuk ya Pak Haji ya, mengapa ya, share kebaikan gitu ya Pak Haji. Betul. Ya, daripada Menyebarkan kita kebaikan. share yang tidak bermanfaat, kita insya Allah ini manfaat, bisa di-share. Silakan teman-teman bisa di-share, bisa di-subscribe channel ini, dan loncengnya dinyalakan supaya nanti ada notifikasi ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Qobisasi TV. Nanti juga saya akan taruh link juga di bawah di deskripsi, ada linknya, link Pak Haji Ridwan, Pak Ustadz Ridwan, namanya Garansi Ilmu gitu ya. Teman-teman yang sudah kita bahas tadi ya, dengan sodakoh ya Pak Haji, sodakoh yang sunah-sunahnya itu justru yang akan apa ya, kalau yang wajib memang wajib gitu, kalau yang sunah justru itu di situ apa letak apa ya, kelebihannya ya Pak Haji ya, keimanan kita tuh betul ada levelnya naik lah ketika kita melakukan yang sunah gitu, yang sunah. Dan itu justru kelebihannya atau keuntungannya justru bukan buat yang lain dulu, justru kembali ke kita dulu ya Pak Haji ya. Jadi orang yang sudah beriman, yang sudah iman seperti itu, berapapun yang dia keluarkan untuk sedekah, maka tidak akan merasa rugi ya Pak Haji ya. Betul. Dan jangan berpikir kepentingan dunianya saja, tapi pikirkan kepentingan akhirat. Soalnya yang saya takutkan itu sekarang ini banyak menyuruh sedekah dengan janji-janji yang tidak Allah janjikan. Contoh, itu bahaya itu. Contoh, ayo sedekah ke saya 20 juta, nanti besok kamu punya 80 juta. Nah itu janji yang tidak Allah janjikan. Janji yang tidak Allah janji, walaupun bisa jadi begitu ya Pak Haji ya. Tapi tidak bisa janjikan. Jadi karena tapi jangan melebih-lebihkan bahasa Allah, kan begitu. Jangan melebih-lebihkan bahasa Allah, karena Allah untuk membalas tidak menentukan waktunya kan. Betul, tidak menentukan waktu. Tidak ditentukan. Jadi kalau sedekah sekarang, tapi kalau kamu sedekah sekarang, kalau apa namanya, kalau jumlahnya itu ditentukan nggak Pak Haji? Kalau contoh kalau kamu 1 juta, maka akan berlipat seperti itu, berapa kali lipat gitu, ada nggak di dalam Al-Quran? Atau dalam sebenarnya itu hanya spirit saja sifatnya. Spirit. Artinya kalau kita ingin lebih banyak pengembalian dari Allah, ya tentu yang diberikannya pun harus lebih. Makanya kan ada ungkapan dalam hadis, Allah ridho dengan ibadah yang sedikit dari orang yang rezekinya sedikit, kan begitu. Artinya ridho. Kalau orang kaya itu, gimana Allah ridho. Lagi Pak Haji, Allah ridho. Allah ridho dengan ibadah yang sedikit dari orang yang rezekinya sedikit. Sedekah maksudnya Pak Haji ya? Ya, paham nggak? Karena memang dia ya, apapun dalam hal apapun. Dalam hal apapun ya. Karena kita memang Allah ridho dari sedekah yang sedikit dari
orang yang berpenghasilan sedikit gitu. Betul, betul. Kalau ke sodako, Kalau ke dalam sodako. ibadah pun demikian, dalam ibadah lain pun demikian. Artinya orang yang tidak mampu kan tidak diwajibkan haji, karena memang tidak mampu, kan begitu. Tidak mampu. Orang yang, nah yang memalukan itu uang banyak tapi infaknya sama dengan yang tidak banyak, begitu. Iya betul. Jadi kita punya rezeki 1 juta, orang lain 100.000, tapi infaknya sama 50.000. Nah itu yang nggak benar tuh. Iya betul. Karena gini, 50.000 yang dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan sedikit itu di mata Allah besar ya Pak Haji ya. Besar, luar biasa, karena Biasa dia pun dibanding. berat untuk memberikan itu. Semakin jumlah apa dari sisi kemanusiaannya semakin berat itu dikeluarkan, justru nilainya semakin tinggi ya Pak Haji ya, di mata Allah. Betul. Semakin tinggi. Oke, paham ya. Oke, untuk teman-teman di rumah, yuk kita yakinkan lagi kalau ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan kita, terutama orang tua kita dulu deh. Karena ada kasus dia sodako kemana-mana tapi tidak balik lagi ke dia. Ternyata ketika dianalisa oleh teman-temannya, oleh Pak Ustadz, oleh gurunya, ternyata orang tuanya terlupakan gitu. Ya Pak Haji ada ya seperti itu ya. Ternyata jodoran ke yang lain, ternyata ada yang lupa. Ternyata ibunya di rumah, bapaknya di rumah, kebutuhannya belum tercukupi gitu Pak Haji. Ya, betul. Dan kalau ke orang tua itu jangan melihat orang tua butuh atau tidak. Berikan saja. Kalau kita walaupun punya, sebetulnya berikan dari saja. segi keuangan udah cukup ya Pak Haji ya. Udah nggak perlu ya, gitu. Walaupun demikian, berikan saja. Itu kan kebaikan kita kepada mereka. Oke. Oh, jadi iya benar. Kadang kita juga orang tua mah udah dapat pensiunan inilah atau apa gitu. Kita udah utamakan ke yang lain. Justru nggak gitu ya Pak Haji ya. Ada rasa kepuasan tersendiri orang tua ya Pak Haji yang nggak bisa dibeli oleh uang ketika anaknya memberikan perhatian dalam bentuk memberikan uang untuk buat sekedar beli kopi gitu ya Pak Haji ya. Iya, betul. Jadi utamakan. Juga mertua, jangan dilupakan. Nah itu kadang Pak Haji ya. Karena kita kan melihat sisi orang tua itu hanya orang tua kita, padahal kita ada orang tua itu ya orang tua dari istri kita. Kadang ya memang rasanya beda ya Pak Haji ya. Orang tua sendiri dan orang tua ini, yaitu yang perlu ditingkatkan supaya keempatnya itu adalah orang tua kita yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga perasaannya begitu ya Pak Haji. Ya, dan dosa kepada mertua itu sama dengan dosa kepada orang tua. Sama persis. Karena mertua itu satu derajat dengan orang tua kita. Gitu. Jadi, ketika kita mau ngasih ke orang tua kita melalui istri, ketika kita mau ngasih kepada orang tua istri melalui kita. Jadi supaya kebaikan itu keluar dari orang-orang yang yang memang diharapkan kebaikannya. Kan jadinya enak kan kata mertua kita, aduh boga minantu teh bager. Kata orang tua kita, aduh boga minantu teh bager, kan gitu. Jadi enak semua gitu. Walaupun sebenarnya ya dari sumber yang sama gitu ya Pak Haji, cuman dari segi tata krama dan hubungan kekeluargaan itu akan lebih memupuk ya Pak Haji ya, memupuk keharmonisan lah dalam berumah tangga. Nah, kita kan memadukan dua. Wah itu bahasanya nanti Pak Haji. Pembahasannya itu nanti lagi lebih dalam lagi Pak Haji. Nah ini sebetulnya teman-teman ini kali pertama kita podcast ya Pak Haji dengan Pak Haji juga. Nanti ke depannya akan lebih sistematis lagi. Kemudian teman-teman juga yang request pembahasan tentang apa bisa komen di bawah. Nanti kita dengan Pak Haji Ridwan kita bahas lagi, kita pelajari lagi supaya teman-teman bisa tahu gitu.
Nah, alhamdulillah. Insya Allah untuk Pak Haji Ridwan. Pak Haji Ridwan, kita doakan teman-teman semua Pak Haji Ridwan ini supaya sehat selalu, kemudian berkah di umurnya, di badannya juga. Amin. Dan untuk santrinya nih Pak Haji nih, sekarang udah berapa nih santri di sana di Pondok Pak Haji? Ya kira-kira 500 orang. 500, Masya Allah, 500 ya. 500. Oke, ini nama pondoknya Pak Haji. Nama pondoknya pondok apa Pak Haji? Saya takut salah kalau saya menyebutkan. Pondok Pesantren Riyadul Huda. Riyadul Huda bertempat di Kelurahan Windu Haji, Kabupaten Kuningan. Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oke, jadi dari Syiarul Islam itu ke arah wetan lah ya, ke timur gitu ya. Ya. Ya kan, Windu Haji. Dulu sempat, alhamdulillah, saya juga sempat ke sana Pak Haji. Yang berdampingan dengan rumah ya. Nah itu. Ya, betul. Sekarang udah 500 Pak Haji ya. Alhamdulillah ya Pak Haji. 500 kira-kira. Lulusan udah berapa lulusan nih Pak Haji? Berarti sudah berapa ya? Dan alhamdulillah juga lulusan Riyadul Huda itu banyak tersebar di yang melanjutkan pendidikan di Ibnu Khaldun, kemudian di UPI Bandung, kemudian ada yang di Turki, ke Turki. Ke Turki. Oh, Masya Allah. Turki. Alhamdulillah ya Pak Haji ya. Berkah Pak Haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti lain waktu saya bisa silaturahim ke sana, ke pondok. Pengen menginap di sana lah Pak Haji. Ya Pak Haji, hatur nuhun untuk podcast ini. Dan ini saya di tengah kesibukannya, saya yakin ini bisa, alhamdulillah ini bisa menyempatkan waktunya beberapa menit, hampir sejam kayaknya ini. Yang awalnya kita targetkan 15 menit. Ya, buat penonton di rumah, dimanapun berada, silakan kalau ada yang mau ditanyakan di komentar aja, di kolom komentar, nanti kita bantu untuk menjawabnya. Sekian, bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.